Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum ya? Kita merasa kita pinter ya, hebat, saya bisa lo tahajud. Orang begini Allah gak suka lihat, Pak. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, engkau bangunkan aku. Ketika sujud dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud, sekarang engkau takdirkan, engkau gerakkan kepalaku untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat nggak? Saya udah pernah nyebut ini, Pak. Nama Allah berat nggak? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang jadi bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang di kolbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kolbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan debus doang mah biasa itu. Ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan 2 hal ini, merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdullah, hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang nuduh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari kenabiannya. Karena setiap nabi itu pasti wali, setiap rasul pasti nabi. Kewalian itu inti dari seorang nabi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Nggak ada begitu di kitab Fususul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibnu Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis, separuh kitab ini, Pak, kitabnya Fususul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid Al-Futuhat Al-Makkiyah? Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain, lalu dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab judulnya Risalah Al-Laduniyah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu ngada-ngada gitu. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya, Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitab ini antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu enggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Orang yang berilmu